Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Ya, saya mau bertanya soal Nuaiman ini. Memang dititip pelawak atau orang lucu tuh untuk menjadi sahabat Nabi itu? Yang tidak boleh itu bicara dusta untuk membuat orang ketawa. Tapi bahwa ada manusia ini kalau dia ngomong orang menjadi tersenyum, maka ada riwayat-riwayat dari Nasruddin Juha, Nasruddin Khoja, ada riwayat-riwayat Nuaiman. Tapi setiap riwayat ini mesti kita cek, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Kenapa dalam riwayat-riwayat yang bukan hukum, yang sifatnya sejarah, orang tidak terlalu ketat? Karena tidak mengandung makna hukum. Tapi kalau yang palsu jangan sama sekali. Kita pun di antara berkawan nih, model kawan kita ada yang serius, ada yang sedang, ada yang sikit aja dia bercakap kita udah senyum. Memang ada sifat karakter bawaan orang. Ada bawaannya marah aja. Pokoknya duduk sama dia kita pun ikut pula marah. Tapi ada orang bawaannya slow, ada orang serius. Memang udah begitulah rupanya pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa sosok itu ada, bukan fiksi, bukan fiktif. Dan Nabi pun tersenyum. Coba tulis keywordnya hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi geraham. Ketawa sampai nampak gigi geraham. Nanti ketemu tuh hadis. Nabi tersenyum sampai nampak gigi geraham. Artinya ada beberapa sahabat itu yang memancing senyum Nabi. Jadi jangan bayangkan Nabi itu mukanya berkerut serius. Enggak sebegitunya juga. Tapi tidak bohong. Nah, orang sekarang kalau kita tengok di TV bohong. Bahkan ada orang yang secara khusus dilecehkan, dihina, direndahkan hanya untuk membuat orang lain ketawa. Itu tak betul, tak baik. Malah orang menjelekkan neneknya, menjelekkan istrinya di depan orang lain. Apa istilahnya sekarang? Ghosting. Itu tak betul. Itu tak betul. Saya tanya itu insan-insan kemarin waktu kami ke Jakarta, kami tanya gimana untuk melihat fenomena ini. Kami dulu nggak ada kayak gini, Pak Ustaz. Kami masih menjaga adab, maksudnya. Jadi sesama mereka pun sebetulnya nggak sepakat dengan yang kenyataan zaman sekarang. Merosting orang tua, istri, mempermalukan orang lain. Gak sesuai dengan, gak usahlah cerita agama ya, gak sesuai dengan adat ketimuran kita. Tapi karena kepentingannya udah bisnis, entertain. Kalau ceramah aja mereka atur sedemikian rupa, pakaian mesti begini, di menit sekian mesti begini, ceramah aja berani mereka ngatur, apalagi yang untuk entertain begitu. Jadi kata dia, kebahagiaan itu bukan banyaknya kepemilikan, tapi kurangnya keinginan. Nah, jadi antum cerita tadi, mungkin ini masuk dalam mazhab stois. Jadi bukan banyaknya kepemilikan, tapi sedikitnya kurangnya keinginan. Itulah kebahagiaan. Ada juga filsafat Yunani mengatakan kebahagiaan itu bukan memiliki, tapi menikmati. Berapa banyak orang memiliki tapi tidak menikmati. Dan batas kenikmatan itu tak sama. Ada orang bagi dia menikmati itu adalah, ada orang kata, ya kita tanya pagi, hai sayang, udah makan, bagi dia itulah kebahagiaan. Cukup. Jadi kalau tanya, kau nggak jadi nikah sama dia? Aku cukup nanya apa kabar aja cukup bahagia. Jadi saya banyak-banyak baca filsafat itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukan saya bilang Islam ini tak lengkap, Islam ini agama sangat lengkap. Tapi ada orang yang tidak dapat wahyu, tapi dia berpikir. Ketika aku berpikir, aku ada. Berarti ketika tidak berpikir, tidak ada. Dan pikiran-pikiran mereka itu kalau kita cocokkan ke kehidupan sekarang. Oh, jangan heran kita menengok ada orang barat
Orang barat menjual rumahnya di Hawaii. Dia pergi liburan ke Bali. Sampai di Bali ditengoknya orang ngantri mau bersalin. Pulang dia ke Bali, pulang dia ke Hawaii, dijualnya rumahnya, dibangunnya rumah bersalin gratis. Karena bagi dia, bahagia itu bukan memiliki, tapi ketika bisa membahagiakan orang lain. Jadi mereka punya standar kebahagiaan sendiri yang tak bisa kita intervensi. Gak bisa kita paksakan kebahagiaan kita ke orang lain. Bagi orang mungkin bahagianya adalah proyek ini, tapi dia tak sempat menikmati. Yang menikmati justru dokter spesialis. Dia sakit perut. Enggak sempat menikmati. Duit dokter spesialis. Iya. Dan bisa jadi bagi dia nikmat itu bukan makan minum. Bagi dia nikmat itu waktu cerita ke kawan, aku kemarin dari dokter spesialis jantung di Singapura. Bagi dia itulah puncak kenikmatan. Kan kita nggak tahu kan? Iya. Saat itu dia sedang pada puncak kebahagiaannya waktu menceritakan dia sudah periksa di Kanada, dia sudah cuci darah, duit habis bermiliar. Kemarin saya Ustaz waktu di sana tuh 3M habis. Berarti nikmat bagi dia bukan minum, bukan makan. Nikmat dia ketika menjual cerita itu. Coba jual cerita Melaka kemana? Oh, bagaimana nikmatnya di itu potong pusat. Orang habis potong pusat itu kan lagi lucu-lucunya. Tapi mungkin itu juga kebahagiaan. Kebahagiaan. Pas bagian ini kayaknya mati nih. Jangan antum intip, hidup nggak? Hidup. Hidup saja. Akhirnya dapat juga ke situ. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.